sangat penting dan mendesak untuk ditetapkan. Adapun arti penting pengaturan atasnya ketenagakerjaan staf teknis ketenagakerjaan diantaranya adalah pertama, menjamin kepastian hukum dan kejelasan kewenangan. Bahwa pengaturan ini memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang melaksanakan tugas teknis pelindungan PMI di luar negeri. Kemudian batasan peran antara kewenangan diplomatik perwakilan Republik Indonesia dan kewenangan teknis KP2MI/BP2MI. Kemudian mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan yang sah secara hukum. Tanpa pengaturan yang jelas, atasnya ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan berpotensi menjalankan tugas berdasarkan kebiasaan atau praktik base, bukan norma hukum atau rule base, sehingga rawan dipersoalkan secara administratif maupun diplomatik. Dua, memperkuat kehadiran negara dalam pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Bahwa PMI atau pekerja migran Indonesia menghadapi berbagai risiko, antara lain perselisihan hubungan kerja, kekerasan eksploitasi dan perdagangan orang, pemutusan hubungan kerja sepihak, serta persoalan keimigrasian dan hukum setempat. Melalui pengaturan ini, negara hadir secara sistemik dan terstruktur di negara penempatan melalui pejabat yang memiliki mandat jelas untuk memantau kondisi kerja PMI, memfasilitasi penyelesaian kasus serta berkoordinasi dengan otoritas setempat dan pemangku kepentingan. Peraturan ini mengubah pelindungan PMI dari pendekatan reaktif menjadi preventif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mendukung diplomasi ketenagakerjaan dan hubungan bilateral. Atasnya ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan tidak hanya berperan dalam penanganan kasus, tetapi juga dalam perluasan peluang kerja, perbaikan standar kerja dan kondisi kerja PMI, serta penjajakan kerjasama penempatan dan perlindungan PMI. Pengaturan ini memberikan legitimasi hukum bagi pelaksanaan diplomasi ketenagakerjaan sehingga perwakilan Republik Indonesia memiliki rujukan normatif yang jelas dalam berinteraksi dengan pemerintah negara penerima. Dan yang keempat adalah menjamin profesionalisme dan akuntabilitas aparatur. Dengan pengaturan persyaratan mekanisme seleksi berbasis manajemen talenta, pembekalan, masa penugasan, serta kewajiban pelaporan. Regulasi ini memastikan bahwa pejabat yang ditempatkan memiliki kompetensi, integritas, dan pengalaman. Pelaksanaan tugas dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan serta tidak terjadi penugasan berbasis ad hoc atau pertimbangan non profesional. Contoh konkret mengenai tentang manfaat dari pengaturan ini adalah misalnya seorang PMI di negara X mengalami perselisihan upah dan ancaman deportasi akibat sengketa dengan pemberi kerja. Dengan adanya pengaturan ini, maka atasi ketenagakerjaan memiliki dasar hukum untuk melakukan mediasi dalam sengketa tersebut. Kemudian berkoordinasi dengan otoritas ketenagakerjaan setempat serta dapat memfasilitasi bantuan hukum melalui penasihat hukum lokal. Dan perwakilan Republik Indonesia dapat bertindak cepat dan terkoordinasi serta hak pekerja migran Indonesia terlindungi tanpa melanggar hukum negara penerima. Jika hal ini tidak diatur, maka akan menimbulkan dampak negatif. Di antaranya adalah pertama terkait dengan kekosongan hukum dan ketidakpastian tugas. Bahwa tanpa pengaturan tidak terdapat kepastian mengenai lingkup kewenangan atase dan staf teknis, kemudian batasan tanggung jawab antar instansi serta legitimasi tindakan di luar negeri. Akibatnya, pejabat ragu bertindak atau justru bertindak melampaui kewenangan. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu lemahnya pelindungan PMI di negara penempatan. Bahwa ketiadaan regulasi akan mengakibatkan penanganan kasus PMI lambat dan tidak terkoordinasi.
Kemudian PMI kehilangan akses terhadap bantuan negara serta meningkatnya eskalasi kasus yang seharusnya dapat dicegah sejak dini. Yang ketiga adalah risiko pelanggaran protokol diplomatik, bahwa tanpa norma yang jelas, tindakan atas atau staf teknis dapat dianggap intervensi terhadap urusan dalam negeri negara penerima, menimbulkan gesekan diplomatik serta merugikan citra negara dan perwakilan Republik Indonesia. Yang terakhir, negatifnya itu adalah tidak optimalnya diplomasi ketenagakerjaan, bahwa tanpa pengaturan ya maka perluasan peluang kerja berjalan sporadis, kerjasama bilateral tidak terkelola dengan baik serta posisi tawar Indonesia dalam isu pelindungan PMI menjadi lemah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengaturan atasi ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan melalui rancangan peraturan menteri ini merupakan kebutuhan mendesak dan strategis, serta bukan sekedar ya pelengkap administratif. Regulasi ini menjadi instrumen kepastian hukum, penguat kehadiran negara di luar negeri, penopang diplomasi ketenagakerjaan, penjamin profesionalisme dan akuntabilitas aparatur, serta benteng awal pencegahan permasalahan PMI. Tanpa pengaturan ini, pelindungan PMI berisiko berjalan tanpa arah, tanpa kepastian, dan tanpa legitimasi hukum yang memadai. Bapak Ibu yang saya hormati, rapat harmonisasi ini merupakan forum resmi untuk melakukan pembahasan, penyelarasan, dan pemantapan substansi rancangan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Garing Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Atase Ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, agar rancangan peraturan tersebut selaras secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta konsisten secara horizontal dengan kebijakan lintas kementerian atau lembaga, khususnya di bidang hubungan luar negeri, ketenagakerjaan, dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Harmonisasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengaturan yang disusun memenuhi asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan secara efektif tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun permasalahan implementatif di kemudian hari. Selain itu, harmonisasi ini juga dimaksudkan untuk memperoleh kesepahaman dan keselarasan substansi terhadap pengaturan mengenai kedudukan, tugas fungsi, pengangkatan, penempatan, pembinaan, dan pelaporan atas ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Adapun tujuan ya dari rapat harmonisasi ini adalah pertama, yaitu untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kemudian memperjelas relasi kewenangan antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia garing PP2MI dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Selanjutnya memastikan pengaturan tidak bertentangan dengan rezim hukum hubungan luar negeri dan organisasi perwakilan Republik Indonesia, serta menghasilkan rancangan peraturan menteri yang taat asas, sistematis, dan implementatif. Secara yuridis, pengaturan ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Pasal 17 ya, ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, kemudian Keputusan Presiden 1823 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, kemudian Peraturan Presiden nomor 139 tahun 2004 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara, serta Peraturan Presiden nomor 165 dan nomor 166 tahun 2024. Pengaturan ini sekaligus dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum pasca penataan kewenangan, khususnya terkait pelaksanaan tugas teknis pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Secara teknis, keberadaan atase ya ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan memerlukan pedoman operasional yang jelas agar
pelaksanaan tugas di negara penempatan berjalan terkoordinasi, profesional, dan sesuai dengan protokol diplomatik. Sementara secara kebijakan, pengaturan ini merupakan bagian dari penguatan kehadiran negara dalam memberikan pelindungan menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia, sekaligus mendukung diplomasi, ketenagakerjaan, dan hubungan bilateral dengan negara tujuan penempatan. Adapun pokok pikiran utama dalam rancangan peraturan ini adalah pertama, penegasan kedudukan ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan sebagai pejabat yang ditugaskan pada perwakilan Indonesia. Kemudian, pengaturan tugas dan fungsi yang berfokus pada pelindungan pekerja migran Indonesia serta peningkatan kerjasama ketenagakerjaan serta penetapan mekanisme pengangkatan, penempatan, masa penugasan, pembinaan, dan pelaporan yang akuntabel. Beberapa substansi yang masih perlu mendapat perhatian ya dalam proses harmonisasi terhadap draft ini antara lain yaitu berkaitan dengan penajaman pemisahan antara kewenangan administratif Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan pembinaan teknis oleh Menteri atau Kepala ya. Kemudian penegasan peran fasilitatif dalam advokasi dan bantuan hukum agar tidak menimbulkan implikasi pelanggaran hukum negara penerima. Selanjutnya berkaitan dengan perlunya penyelarasan redaksi dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang hubungan luar negeri dan kepegawaian serta perlunya penyempurnaan redaksional untuk menjamin kejelasan norma dan konsistensi istilah. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui rapat organisasi ini diharapkan dapat dihasilkan rancangan peraturan Menteri ya P2MI dan garing BP2MI yang selaras dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan administrasi, memberikan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan tugas di luar negeri, serta mampu meningkatkan efektivitas pelindungan pekerja migran Indonesia secara berkelanjutan. Diharapkan melalui diskusi yang konstruktif, objektif, dan berorientasi pada kepastian hukum, rapat harmonisasi ini dapat menghasilkan penyempurnaan substansi yang optimal dan bermanfaat bagi pelindungan pekerja migran Indonesia serta kepentingan negara secara keseluruhan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan kita terhadap rancangan peraturan ini, kami mengharapkan pemerkasa dalam ini adalah Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ya garing BP2MI, untuk ya dapat menyampaikan pandangan umumnya terkait dengan urgensi latar belakang tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan melalui penyusunan rancangan peraturan ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh pemerkasa akan menambah wawasan dan pengetahuan kita ya sehingga kita dapat masuk lebih dalam lagi terhadap substansi yang sudah disusun dan dikonstruksi oleh pemerkasa dalam rancangan peraturan ini. Dengan harapan tentunya kita dapat memberi feedback yang konkret dan signifikan berupa saran dan rekomendasi yang mengarah pada penguatan dan penyempurnaan substansi ya sehingga substansi dalam rancangan peraturan menteri ini menjadi lebih baik, dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik juga. Selanjutnya ya saya mengharapkan tentunya seperti biasa Pak Oswald ya untuk bisa nanti mewakili saya dalam rapat organisasi ini. Saya harapkan bisa menuntaskan ya rapat ini dan bisa selesaikan juga hari ini ya. Karena pada saat yang bersamaan ya saya juga harus berbagi waktu atau membuka dan memberi arahan yang sama untuk memperlancar jalannya rapat organisasi. Demikian Bapak Ibu sekalian ya pengantar rapat organisasi saya sampaikan sebagai kerangka awal ya dalam pembahasan rancangan peraturan Menteri P2MI dan BPDMI ini besar harapan kami ya dan dengan melalui diskusi yang konstruktif dan komprehensif rancangan peraturan Menteri ini dapat disempurnakan dan ditetapkan sebagai peraturan yang berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga setiap kebaikan yang Bapak Ibu tebarkan di dalam forum harmonisasi ini akan kembali dalam jumlah yang berlipat ganda
baik dalam bentuk kesehatan, ketenangan batin, kejernihan berpikir, maupun dalam bentuk kelancaran dalam setiap ikhtiar dan pengabdian bagi bangsa dan negara. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam saya mengantarkan rapat organisasi ini. Akhirul wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Pak Oswal ya untuk Ya, eh, wakil saya untuk melanjutkan melindungi rapat ini. Harapan bisa tuntas ya rapat hari ini dan kita bisa menerbitkan berita acara kemudian seremoni sekaligus ya kalau memang dibutuhkan. Saat itu Bapak sekalian yang dapat disampaikan lancar ya sukses rapat ini sehingga sebagai satu wujud konkret kita komitmen kita bagaimana kita bisa mendukung ya program pemerintah yang memberikan mengarah kepada kesejahteraan. Yang dalam konteks itu konteks dalam ini adalah bagaimana negara hadir dalam memberikan perlindungan terhadap PMI luar negeri ya sebagai duta katanya duta Pak duta devisa ya itu ya Pak Kare. Baik, saya mohon izin untuk channel sebelah biasa juga untuk mencari penjelasan lagi. Lanjut Pak ya, Oswal, nggih. Terima kasih. Pak ya. Arul, Bapak sekalian, saya izin Terima pamit kasih dulu. Pak Oke. Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Mohon izin melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Direktur, Pak Karo, Bu Karo, Bapak Ibu dari KP2MI, kemudian Bu Astet, Bu Sedukap, kemudian dari ada Pak Astet, Pak Pungki dari Kemenpan, kemudian dari Kemlu, kemudian dari Kementerian Keuangan, dan teman-teman dari Kementerian Keuangan. Baik, sebelum kita mulai pembahasan pasal per pasal, kami ingin mendengarkan dulu pandangan dari Pemrakarsa dan juga kemudian lembaga terkait yang diundang pada rapat harmonisasi hari ini. Yang pertama kami beri kesempatan kepada KP2MI, BP2MI untuk menyampaikan pandangan umumnya terkait rancangan peraturan Menteri Badan ini. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Terima kasih Pak Proyadin sudah mengagendakan pertemuan ini. Kemudian yang kami hormati dari Ibu Karo Hukum Kementerian Ketenagakerjaan, Bu Reni. Terima kasih Bu, serta jajaran sudah bisa hadir, termasuk juga Bu Kepala Biro OSDMA yang ada. Terima kasih. Kemudian Pak Asdep, Pak Pungki, terima kasih Pak Asdep sudah hadir. Bu Endang dari Serbuka, terima kasih Bu Asdep sudah hadir. Kemudian Bapak Ibu dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan. Serta di sini juga hadir Bu Karo SDM, di sini Pak Karo Keuangan dan Umum, kemudian Pak Sesdijen Penempatan, dan Pak Kapus PSDM dari KP2MI yang juga turut hadir. Nanti kami akan memberikan pandangan terkait dengan pembentukan rancangan peraturan menteri ini. Ini izin Pak Oswald bahwa sejak ditetapkannya Perpres 139/2024 terkait dengan adanya pembagian tugas dan fungsi kementerian dan lembaga pada Kabinet Indonesia Merah Putih, tentunya beberapa fungsi disesuaikan dengan kementerian dan lembaga yang ditetapkan Perpres 139/2024 tersebut. Salah satunya adalah fungsi yang kemudian melekat pada KP2MI terkait dengan pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia baik sebelum penempatan, kemudian selama penempatan dan setelah penempatan. Yang salah satu fungsi tersebut adalah fungsi yang dilakukan di luar negeri oleh atas ketenagakerjaan. Nah, kalau kita lihat dari sisi regulasi sendiri, Undang-Undang 39 2004, kemudian Undang-Undang 18 2017, bahwa amanat untuk pembentukan atas ketenagakerjaan itu adalah dilakukan untuk perlindungan dari pekerja migran kita di luar. Selain itu juga ada beberapa fungsi lain dalam konteks peningkatan kerjasama, peningkatan peluang kerja dan mencari pasar kerja di luar negeri, termasuk juga
yang berkaitan dengan market intelijen, serta tidak kalah pentingnya adalah konteks pelindungan dan pengawasan dalam proses penempatan hukum pemikiran Indonesia di luar negeri. Nah, fungsi-fungsi itu saat ini dilaksanakan oleh KP2RI, BP2RI, baik sebagai regulator maupun sebagai operator. Nah, walaupun kita ketahui bahwa Undang-Undang 18 2017 itu memandatkan pembentukan dari pelaksanaan pengaturan yang nantinya akan dilakukan oleh atas bekerja dengan peraturan presiden, namun perlu kita ingat bahwa landasan yuridis yang digunakan selama ini kan dalam bentuk peraturan menteri atau yang setingkat untuk pembentukan serta pengusulan atasnya yang nanti akan ditempatkan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Untuk menghindari adanya kekosongan hukum atau res vakum dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi di atas pekerjaan, serta mekanisme dan prosedur dalam penempatan dan pengusulan atas tenaga kerjaan setelah staf teknis yang nanti akan ditempatkan di sana, sehingga kami menginisiasi untuk membentuk sebuah rancangan peraturan menteri yang mengatur bagaimana mekanisme prosedur penempatan, kemudian kriteria dan serta yang tidak kalah penting adalah tugas dan fungsi dari atasan ketenaga kerjaan ini yang nantinya akan menjadi satu bagian linear dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh KP2I dalam bagaimana meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia. Untuk pembahasan dari atas ketenaga sudah dilakukan beberapa kali Pak Oswald dengan kementerian dan lembaga terkait, dalam hal ini adalah Kemenlu, Kemenpan RB, kemudian Setupkap, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan, dan beberapa kementerian dan yang lain, dan kami juga secara internal juga sudah melakukan persiapan untuk pengusulan dari atas pekerjaan dan staf teknis tersebut. Nah, itu mungkin sebagian besar yang dapat kami sampaikan, Pak Oswald. Untuk materi dari rancangan peraturan menterinya itu sendiri, sebenarnya masih dalam sistematika yang sama ya dengan beberapa peraturan menteri yang mengatur mengenai atas teknis yang di perwakilan Republik Indonesia. Pada dasarnya mengatur mengenai kedudukan, kemudian mengatur mengenai tugas fungsi yang nanti akan dilaksanakan, kemudian mekanisme pengusulan, termasuk kriteria untuk bisa diusulkan sebagai atase dan staf teknis, kemudian pola kerja dan tata kerja yang nanti akan dilakukan oleh atase tenaga kerja dan staf teknis tersebut. Sebagian besar itu mungkin yang bisa kami sampaikan, namun tentunya di sini ada beberapa pejabat dari KP2I yang juga bisa menambahkan ya dalam memperkuat argumentasi dari pembentukan rancangan peraturan menteri ini. Di sini juga sudah OSDM, kemudian Pak Agus PSDM, Pak Sesdijen Penempatan, kemudian Pak Karo Keuangan dan Umum. Mungkin berkenan Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan tambahan penguatan terkait dengan pembentukan rancangan peraturan menteri ini. Kami persilakan Bu Karo SDM, Pak Ses, Pak Kapus, atau Pak Karo. Ya, saya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Asma dari Kementerian Hukum, dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenpan, Kementerian Keuangan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih kesempatan pada hari ini telah dilakukan harmonisasi yang memang tadi telah disampaikan. Ini sebuah peraturan yang sangat urgent yang memang segera harus ditetapkan atau diundangkan. Mungkin tadi Pak Karo Hukum udah banyak, Pak Yudi udah banyak disampaikan. Prinsipnya kami tidak ada perubahan dan sudah setuju, tapi mungkin terkait dengan dengan usia. Mungkin ada sedikit pergeseran karena memang
melihat potensi yang ada itu kemungkinan kalau 50 untuk atase itu masih butuh penambahan usia lagi, mungkin apakah 51, 52 atau 53 gitu. Itu aja Pak Karo Hukum, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Prinsipnya yang lain kami sudah tidak ada perubahan dan kemarin hari Senin sudah kita diskusikan sangat detail dan sebagainya, tapi kalau dari sisi OSDM itu yang mungkin kami sampaikan. Mungkin itu Pak Karo Hukum, terima kasih. Saya akhiri, Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenan Pak Osmo, mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain dari KP2 ini menambahkan. Di sini ada Pak Ses, ada Pak Kapus. Yeah. Makasih Pak Karo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, sehat selalu tentunya dan tetap semangat untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati Bu Asdep dari Setdukcap, kemudian Pak Direktur tadi Pak Waliudin, juga beserta dengan jajarannya Mas Oswal yang membandingkan kegiatan ini. Bapak Ibu perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, kemudian tadi ada Pak Pungki, Pak Asdep dari Menpan RB, dan semua saja yang hadir di tempat ini, Bu Karo, Pak Kapus, dan semuanya yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat, tidak menyebut satu persatu. Pertama, salam dari Pak Dirjen Penempatan, jadi terkait dengan rancangan peraturan Menteri, terkait dengan atase tenaga kerja dan atase teknis, secara prinsip, kemarin sudah menyetujui isi draft yang sudah kita bahas di PAK. Mungkin menambahkan saja terkait dengan pokok bahasan rancangan peraturan menteri ini, kemungkinan sebagaimana pembahasan sebelumnya, kita nanti akan fokus untuk mengisi atase tenaga kerja dan atase teknis di 11 kantor perwakilan kita di negara penempatan dan 1 kantor dagang ekonomi Indonesia sebagai kepala bidang dan juga staf teknis. Nah, adapun yang diusulkan kemarin penambahan dari pimpinan terkait dengan negara yang lain mungkin nanti menyusul, tapi yang jelas ini kita prioritas dulu karena hasil rapat kemarin bipartit dengan Menpan, dengan Kemlu, Naker, dan kita, dan setelah keuangan kita sepakat untuk mendahulukan dulu yang masa transisi ini. Jadi nanti kita fokus terkait dengan masa transisi, untuk persyaratan dan sebagainya sepakat kami. Karena ada juga masukan kemarin dari pimpinan terkait dengan umur yang atase, nampaknya ini katakan untuk atase ini kan dibutuhkan kearifan, dibutuhkan pengalaman yang lebih gitu ya. Maka mungkin nanti umur bisa kita naikkan ke 53 atau 55 gitu. Mungkin itu Pak Karo tambahannya, dan sisanya yang lain nanti kami mohon masukan Bapak Ibu sekalian dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaksanaan tugas atase dan atase teknis ini untuk bisa dijalankan di negara penempatan. Fungsi-fungsi atase tadi sudah disampaikan, tidak hanya sekedar menangani masalah perlindungan saja, tetapi juga dia akan menjadi market intelijen, kemudian juga nanti akan menjadi negosiator dalam perundingan-perundingan ketenaga kerjaan yang sifatnya bilateral maupun internasional, sehingga diperlukan dari penguatan kompetensi yang sudah kita masukkan dalam salah satu pasal di rancangan peraturan ini. Demikian, itu saja tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin berkenan Pak Oswal, Pak Kapus, ada yang ingin ditambahkan? Ya, izin tambahan sedikit aja Pak Karo. Suara saya terdengar Pak Karo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Karo SDM, Bu Karo SDM, Pak Karo Hukum, Bu Endang, ya Pak Mukarom, Pak pimpinan rapat, dan dari Itjen ada yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu-satu, tapi mungkin dari OSDM menambahkan saja, semuanya sudah di draft oleh teman-teman di BPKP2MI dan di leading oleh Pak Karo. Dan tadi juga yang disampaikan Pak Mukarom dan Bu Karo juga sudah cukup, cuman kami menambahkan sedikit saja.
minimum requirement-nya itu mungkin harus dikuatkan dari calon-calon atase, dan kami dari PPSDM itu standar-standar seperti berbasis merit yang terukur, bahasa yang terukur, kemampuan bahasanya juga harus lebih ditingkatkan untuk bahasa lokalnya. Kemudian mungkin perlu penambahan pelatihan wajib prapenugasan dan refresh berkala agar kewajiban-kewajiban mereka yang ditempatkan di sana benar-benar bisa optimal bekerja dengan baik, serta talent pool-nya dan manajemen karirnya yang dari PPSDM itu bisa menjadi ukuran juga buat mereka untuk menempatkan orang-orang terbaik di atas. Mungkin tambahannya dari saya seperti itu, Pak Karo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kapus. Nah, mungkin demikian Pak Oswald, dan mungkin bisa kami laporkan juga Pak, 2 hari yang lalu kami menyelenggarakan rapat panitia antar kementerian dan mengundang beberapa kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dan pada dasarnya semua kementerian mendukung, walaupun ada beberapa hal yang nanti perlu kita tegas kembali dan kita sempurnakan, khususnya berkaitan dengan pola kerja yang akan dilakukan oleh asn tenaga kerja dan staf teknis. Mungkin itu Pak dari kami kembalikan ke Pak Swab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Karo. Baik, selanjutnya dari Kemenko PM, silakan. Dari Kemenko PM. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, maaf agak terlambat. Pada prinsipnya kami Pak, terkait dengan atase tadi sudah banyak disampaikan dan diulas oleh teman-teman pejabat tinggi Pratama di KP2MI. Artinya atase nanti memiliki kapabilitas, kemudian jangkauan yang luas, tidak hanya terkait dengan masalah penyelesaian pelindungan pekerja migran, tapi juga ada hal-hal yang lain terkait dengan jaringan pelatihan, mungkin menjadi compare di negara penempatan. Kemudian tadi terkait dengan usia, ya memang sepanjang beliau punya kapabilitas, kami rasa tidak terlalu masalah. Tapi jangan juga terlalu muda, Pak. Gitu. Biasanya kalau pejabat teknis itu kan kita akan membantu teman-teman di Kemlu ya untuk bisa khususnya di kekonsuleran bagaimana kita membantu menyelesaikan permasalahan para WNI yang ada di negara penempatan. Sekali lagi kami juga belum baca Pak draftnya. Yang terpenting adalah kapabilitas dan kompetensi yang mumpuni agar permasalahan pekerja migran di negara penempatan tersebut bisa diselesaikan. Sementara itu Pak Oswald dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya dari Kemlu, silakan. Ya, terima kasih Pak Oswald. Selamat pagi Bapak dan Ibu pimpinan tinggi Pratama dari Kementerian Lembaga, Pak Karo Hukum, Bu Karo SDM. Mohon izin, kami juga di sini selain dari BPO juga ada dari Biro SDM dan juga di PWNI. Ada Pak Karo SDM juga. Mungkin izin Pak Karo SDM dulu, kami dulu Pak. Ya, mungkin beberapa hal sebelum mungkin nanti ada beberapa dari Pak Karo SDM. Pada prinsipnya kami juga memahami urgensi dari penyusunan peraturan Menteri P2MI, BP2MI saat ini yang juga kami ikut pembahasannya sekali kemarin baru hari Senin dan ternyata langsung harmon Pak. Jadi mohon izin hari ini tuh sebenarnya kami menjadwalkan untuk pembahasan internal terlebih dahulu baru kemudian kami sampaikan masukannya kepada KP2MI. Tapi mungkin nanti kita akan bahas saat harmonisasi.
Karena ada beberapa hal, mohon izin Bapak dan Ibu, terkait dengan Permen P2MI ini. Yang pertama mungkin nanti ada masukan kami terkait dengan definisi, kemudian terkait dengan penajaman tugas dari Adnaker, karena ada beberapa hal yang kami lihat dari Undang-Undang Pelindungan PMI, kemudian dari peraturan Menaker sebelumnya, dan juga dari implementasi di lapangan selama ini yang dilakukan oleh Adnaker. Kemudian tadi sepandangan juga dengan Kemenko PM, Bapak dan Ibu, terkait dengan kualifikasi syarat jabatan untuk Adnaker. Karena kalau misalnya kami lihat Adnaker dan Stafnisnaker ini sebenarnya kompetensinya sama gitu, pekerjaan yang dilakukan sama, bahkan beberapa loadnya adalah lebih besar di konsulat jenderal yang dilakukan oleh Stafnisnaker, contohnya di Hong Kong dan di Jeddah gitu, dibandingkan dengan di beberapa perwakilan diplomatik yang dilakukan oleh Atase. Jadi mungkin nanti kita akan bahas juga, akan ada masukan juga dari Kemlu terkait dengan kualifikasi jabatan Adnaker dan Stafnisnaker, serta ada beberapa hal juga yang terkait dengan beberapa peraturan yang terkait dengan Kemlu, baik di Undang-Undang Hublu, kemudian Kepres 108, OTK tentang perwakilan RI, dan juga terkait dengan penugasan PNS TNI Polri pada perwakilan Republik Indonesia. Ini itu Pak, tapi pada prinsipnya kami memahami urgensi dan mendukung kelancaran proses pengalihannya nanti. Kami harapkan juga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi di perwakilan, dan apresiasi juga terhadap kinerja Adnaker selama ini yang sudah dilakukan oleh Kemenaker. Terima kasih. Silakan Pak Haro. Terima kasih izin pimpinan rapat. Saya Ardi Ardiansyah, Kepala Biro SDM Kementerian Luar Negeri. Terima kasih atas undangan rapat pada kali ini. Sama seperti disampaikan oleh Mbak Mayang tadi, kita coba membahas secara internal di Kemlu mengenai praktek-praktek baik yang selama ini dilaksanakan oleh Adnaker, kualifikasi, kompetensi, tugas dan fungsi, termasuk beberapa hal yang mungkin mesti dibahas juga lebih dalam, karena ini tidak hanya sebatas penempatan orang, namun tugas dan fungsi, beban, dan tentunya apa-apa yang telah dilakukan oleh Adnaker saat ini. Adnaker di beberapa tempat juga mempekerjakan beberapa tenaga yang juga dibayar oleh atas ketenagakerjaan atau strategi ketenagakerjaan. Nah, hal-hal ini yang kemudian tentunya apa-apa yang praktek baik yang telah dilakukan oleh Kemnaker selama ini, termasuk pola penganggaran, baik jumlah maupun polanya, itu dapat di-mirroring ke KP2MI, sehingga pelaksanaan tugas di sana itu tidak menjadi berkurang kualitasnya, malah semakin meningkat. Kualifikasi kompetensi akan selalu menjadi hal yang paling krusial ketika penempatan orang. Ada praktek baik yang dilakukan oleh Kemnaker pada saat seleksi atas tenaga kerja maupun staf teknis ketenaga kerjaan. Dilakukan pansel, di mana panselnya itu tidak hanya mengundang pejabat-pejabat Kemnaker, tapi juga mengundang pejabat-pejabat teknis terkait, termasuk pada level JPT Pratama, untuk negara-negara penempatan tersebut. Misalnya penempatan di negara-negara Timur Tengah, melibatkan Direktur Timur Tengah, begitu pula penempatan di negara-negara Asia Tenggara maupun di Asia Timur, itu melibatkan Direktorat Asia Tenggara maupun Asia Timur, sehingga kemudian kita bisa memberikan masukan kepada panitia kualifikasi kompetensi yang mesti menjadi titik pertimbangan tertentu. Nah, terkait dengan pola penempatan, tentunya kita akan mengikuti Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, kemudian peraturan di luar negeri mengenai penugasan, dan tentunya Perpres terkait hak dan kewajiban dari seorang pejabat ASN maupun TNI Polri yang ditempatkan di luar negeri.
peralihan ini menjadi krusial karena bukan sebatas mengganti orang, tapi bagaimana seluruh praktek baik ini dapat terus dilanjutkan, smooth transisinya, sehingga fungsi utama dari ketenagakerjaan atau pelindungan PMI ini tidak terganggu. Pekerja migran sebagai subjek yang harus kita layani, tata kelolanya itu tidak kemudian menjadi terganggu secara signifikan. Itu saja mungkin nanti hal-hal teknis nanti bisa dibicarakan secara bilateral begini atau trilateral dengan teman-teman KP2MI dan Kemnaker sebelum kemudian melanjutkan proses harmonisasi kemudian agar smooth pembahasan kemudian. Demikian itu saja Pak Pimpinan Rapat, Ibu Bapak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Selanjutnya dari Kemenpan RB, silakan Pak Asdep. Ya, mohon izin Pak Oswald, Pak Asdep sedang dipanggil pimpinan. Mungkin dari kami pada prinsipnya mendukung ya pengaturan terkait dengan atas ketenagakerjaan dan atas staf teknis ketenagakerjaan. Namun perlu diketahui juga bahwasanya sekarang kan sedang disusun Perpres terkait dengan organisasi perwakilan Republik Indonesia, di mana pengaturan ini juga perlu diselaraskan dengan ketentuan di Perpres tersebut atau di Kepres 108 tersebut. Mungkin sekian Pak, sedikit pengantar dari kami. Kami mengikuti, kami kembalikan ke Pak Oswald. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Akbar. Selanjutnya dari Kemenaker, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya Bapak Ibu? Izin. Terdengar, silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Oswald, kemudian saya hormati juga para JPT Madya dan dari Kementerian Koordinator Bidang Kesehatan, kemudian dari KP2MI, kemudian juga dari Kemenpan RB, kemudian dari Kementerian Keuangan. Jadi di sini juga ada Kepala Biro Kemenaker, Bapak Ibu, kemudian juga dari Sekretariat saya buka dan dari terima kasih atas undangannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Yudi, mohon maaf kemarin kami diundang oleh Bukaro OSDMA terkait dengan bahasan rancangan Permen PMI ini. Akan tetapi mohon maaf kami belum bisa hadir karena di waktu yang bersamaan dan jam yang bersamaan kami juga rapat terkait dengan persiapan kepulangan para atnaker kami yang ada di 11 negara, dan memang ini berat buat mereka gitu ya Bapak Ibu. Tapi apapun yang menjadi aturan memang kita harus patuhi, dan mungkin ada beberapa yang mungkin sedikit saya melaporkan juga hasil kami melakukan rapat persiapan kemarin kepada Pak Yudi, Bapak SMA dan Pak SES, KP2NI, bahwa kami insya Allah akan memulangkan kalaupun kami diberikan waktu sampai oleh KP2NI sesuai dengan surat yang disampaikan kepada kami yaitu tanggal 31 Maret, insya Allah dalam waktu itu akan kami persiapkan masa transisinya juga sekalian. Dan juga kami berharap kepada masa transisi dan masa perkembangan itu smooth gitu ya. Kemudian juga kami berharap kalaupun kami juga sudah menyampaikan kepada Pak Sekjen, kami sudah menyampaikan surat kepada Sekjen Kemlu terkait dengan pemberitahuan kepada para dubes-dubes untuk memulangkan para atnaker dan staf teknis kami. Kemudian juga kami berharap BMN yang memang ada yang memang itu akan kami hibahkan kepada Kemlu, dan ada beberapa barang yang bisa kami bawa, misalnya seperti stok mungkin akan kami bawa tetap menjadi militan. Kemudian juga di sana juga setiap staf teknis atau atnaker
ada 2 tenaga harian lepas atau tenaga penunjang yang memang kami pekerjakan. Apabila kami berhentikan itu akan ada denda. Jadi kami nanti akan para adnaker kami dan staf teknis kami akan bicara kepada konsuler negara-negara penempatan untuk memang bisa diakomodir apabila ini juga bisa diakomodir oleh kami dalam hal ini adnaker atau staf teknis yang nanti hanya akan ditugaskan itu akan lebih baik karena memang ini sebelum adnaker kami memang sebelumnya juga sudah dipekerjakan di membantu para adnaker kami sudah bekerja lama di negara di kantor perwakilan. Kemudian juga mungkin itu yang memang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian nanti mungkin diperkuat oleh Bu Freddy, Karo Hukum. Jadi kami di sini melihat memang judulnya ada rancangan Permen Perlindungan Migran tentang atas ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan pada perwakilan. Jadi kami memang menyampaikan kepada atasan dan kami juga menyampaikan apa yang atasan kami kan. Kemudian kedua bahwa di sini juga kami paham, kita sama-sama paham terkait Perpres 61/2024 di mana kami Kemenaker tidak memiliki fungsi lagi terkait dengan bidang perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia, kemudian Perpres nomor 1/2024, dan kami berharap apakah ini masih disebutkan atas ketenagakerjaan atau staf teknis ketenagakerjaan. Kalau kami melihat kalau memang ini dilimpahkan kepada KP2MI, apakah tidak sebaiknya dengan nama baru begitu ya, misalnya atas perlindungan pekerja migran atau atas penempatan perlindungan begitu ya Ibu sekalian. Karena kan sudah kalau menurut saya sini sudah relevan sekali kalaupun ini memang menjadi kewenangan dari KP2. Dan kalau mau sekalian baru sekali baru aja gitu. Ibu sekalian. Kemudian juga kami melihat di pasal 4 itu memang tugasnya lebih banyak, memang banyak sekali terkait dengan PMI-an. Jadi mungkin mention saya seperti itu saja dulu Pak Swal. Jadi mungkin bisa dipertegas lagi oleh Bu Redi dari Kemenaker. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Bu Karo. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Oswald pimpinan rapat pada pagi hari ini beserta tim dan Bapak Ibu sekalian, pejabat tinggi Pratama dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dari perwakilan kementerian yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Ya, Pak Oswald, tadi Bu Karo SDM sudah sampaikan persiapan rapat koordinasi kemarin yang sudah kami lakukan dan langsung dipimpin oleh Pak Sekjen. Dan kami juga menyampaikan di minggu yang lalu kami sudah rapat dengan seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan ATASE. Pak Sekjen kami hadir dan memimpin, dihadiri juga Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini di rapat harmonisasi ini yang hadir langsung. Ada beberapa hal Pak Oswald dan Bapak Ibu sekalian terkait rapat rancangan Permen KP2MI tentang ATASE dan staf teknis ketenagakerjaan pada perwakilan RI di luar negeri. Yang pertama ada beberapa catatan kami bahwa utamanya pasti bagaimana pemerintah negara ini melakukan atau meningkatkan perlindungan PMI di negara penempatan. Jadi apa yang sudah dilakukan kawan-kawan Kemenaker dalam hal ini atas ketenagakerjaan harusnya lebih baik lagi di tahun-tahun yang mendatang dalam rangka bagaimana perlindungan kawan-kawan PMI di negara penempatan. Yang kedua, masa transisi ini harus smooth dan bagaimana pengalihan ini diproses di dalam waktu dekat ini
tidak mengganggu pelayanan yang ada. Jadi tidak stagnan dan tidak mengganggu pelayanan bagi kawan-kawan PMI yang di sana. Berikutnya juga kami ingin menyampaikan juga selama ini kita pemerintah sudah melakukan pembahasan rancangan RUU perubahan mengenai Undang-Undang 18 tahun 2017. Dan kita yang hadir di Zoom ini juga mengawal RUU perubahan yang sudah dibahas dan sudah dilakukan paraf-paraf 3 kali paraf dokumen oleh para pejabat kita, dan itu sudah tersampaikan kepada Bapak Presiden. Apa yang ingin kami sampaikan di sini adalah mengenai pasal mengenai nomenklatur dan apa-apa substansi yang terkait dengan atase ketenagakerjaan. Di dalam RUU tersebut telah disepakati bahwa nama dan nomenklatur atase ketenagakerjaan adalah tidak demikian. Jadi catatan kami yang sudah diparaf para menteri dan itu sudah tersampaikan, nomenklaturnya adalah atase yang menangani penempatan dan pelindungan PMI. Ini yang menjadi catatan Pak Sekjen, seperti budian kami tadi sampaikan. Jadi Pak Sekjen kemarin sudah memberikan arahan ini untuk disampaikan kepada forum. Jadi saya menyampaikan ini, jadi bagaimana sejalan dengan usulan di rancangan RUU P2MI, Undang-Undang 18 2017, di mana nomenklatur atase ketenagakerjaan itu adalah atase penempatan dan pelindungan PMI. Jadi bukan menjadi atase ketenagakerjaan. Kalau melihat substansi apa yang akan diatur, apa yang dilakukan atase nanti adalah seluruhnya sebagian besar adalah menangani dan melindungi PMI di luar negeri. Jadi ada fungsi-fungsi yang lain yang sebetulnya ini dilakukan oleh ketenagakerjaan. Jadi kami tidak akan membahas itu adalah perpres, kami sudah sangat setuju itu adalah urusan urusan PMI sudah dilakukan 100% di KP2MI. Tapi bagaimana dengan fungsi ketenagakerjaan dengan nomenklatur yang ada di sini? Apakah demikian gitu ya? Nanti mohon dibantu dari Sedekap atau dari Kementerian Hukum dari pandangan yang selama ini mungkin bisa memberikan kepada kami. Jadi Pak Oswald, di RUU itu adalah bukan nomenklatur atase ketenagakerjaan, tetapi atase yang menangani penempatan dan pelindungan PMI. Jadi kalau boleh jujur, sebetulnya kalau atase tenaga kerja ini kan sebelum terbentuknya KP2MI kan di kami Pak Oswald. Dan fungsi-fungsi itu sebetulnya tidak hanya fungsi perlindungan dan penempatan PMI di luar negeri saja. Ada fungsi atase tenaga kerja yang bilateral, bagaimana norma ketenagakerjaan internasional itu juga dipatuhi. Kami punya internasional ILO gitu kan di Geneva dan lain sebagainya, yang fungsi-fungsi bilateral regional dan internasional itu bisa dilakukan di bagian ketenagakerjaan. Berikutnya kami juga akan menyampaikan juga di rancangan ini sepertinya belum mengatur pasal mengenai peralihan. Ini yang pesan bagaimana pelayanan ini tidak stagnan tapi masih tetap berjalan. Ini tidak diatur di dalam rancangan per KP2MI ini. Ini yang perlu kita diskusikan karena tidak serta-merta rancangan permen ini langsung ditandatangan dan langsung bisa dilakukan. Jadi bagaimana tadi yang Pak Kepala Biro SDM dari Kemlu, pelayanan ini adalah smooth, tidak mengganggu proses pelayanan oleh perwakilan masing-masing, dan bagaimana mempertimbangkan praktek-praktek baik atase ketenagakerjaan yang selama ini dilakukan. Jadi kawan-kawan di 11 negara ini, Pak Oswald, sudah dilakukan proses seleksi yang tadi sudah disampaikan Pak Karo SDM Kemlu cukup lama, dan mereka ada yang sudah 2 kali penempatan di sana. Sebetulnya kemarin besar harapan pimpinan kami di Kemenaker masa peralihan ini, yang namanya masa peralihan ini kan hanya sementara begitu ya. Jadi kemarin kami menyampaikan di forum ini apakah tidak bisa gitu ya, teman-teman kawan-kawan Apnaker ini di peralihan ini ada di sana dulu misalnya 6 bulan atau berapa bulan. Kemarin dari Pak Karo Kemlu, organisasi Kemlu, dan tadi hadir dari perwakilan Biro SDM menyampaikan idealnya itu 4 bulan. Nanti saya dikoreksi kalau saya salah. Kalau 4 bulan itu kan kira-kira bisa sampai Juni atau Juli. Bagaimana mereka kawan-kawan di atase itu yang